I'm gonna get back when I feel like. Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk sobat full total yang sedang menyaksikan video ini. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Bagaimana aktivitas saya ini? Semoga dilancarkan ya, dan tetap semangat. Baiklah, pada video kali ini saya akan mereview sebuah motor chopper, tapi dia matic. Ada yang tahu? Ya, dia chopper matic 125cc. Kalian bisa nebak nggak motor apa nih? Ayo coba tebak. Dia sudah launching di Indonesia mungkin sekitar 7 bulanan yang lalu atau berapa ya, lupa lagi. Pokoknya sekitar 7 bulan yang lalu. Ya, dia ukurannya kecil, tapi matic, chopper. Tidak lain dan tidak bukannya itu Kiwi Glayton 125. Ya, kalau nggak salah itu namanya. Kiwi Glayton 125. Modelnya chopper, stang tinggi, termasuk bagian sok depannya tinggi, ala-ala chopper. Ban depannya cukup langsing atau ramping ban depannya. Belakangnya cukup bersih, padat, gambot. Oke? Baiklah, bagaimana reviewnya? Langsung saja kita datang ke dalamnya. Oke sob, saat ini di hadapan saya sudah ada motornya, yaitu Kiwi Glayton 125, motor yang berkonsep chopper 125cc tapi matic. Langsung saja kita ke bagian atas sedikitnya, akan saya jelaskan. Bagian sini ada spion bentuk bulat di sininya, bagian cover kacanya. Dia berfinishing chrome seperti ini. Yang sebelah kanannya pun juga sama. Nih, lanjut kita ke turun sedikit. Nah, untuk bagian cover speedometernya seperti ini. Dia di atasnya dilapisin warna chrome seperti ini finishingnya. Agak tengahnya dia warna abu-abu matte gini, abu-abu doff. Bawahnya dia hitam doff. Kita agak sedikit ke bagian batok headlampnya. Nah, karena ini warnanya kayak warna navy gitu atau warna dongker, dari bodi sampai batoknya juga sama nih. Baiklah, untuk cover sekeliling batoknya ini dia warna chrome seperti ini finishingnya. Sedangkan bagian headlampnya dia bertumpuk seperti ini. Ya umum lah untuk lampu LED zaman sekarang ya. Dia LED bertumpuk, dua tumpuk. Atas bawah ini ada salah satunya yang mana high beam, mana low beam. Saya belum tahu karena ini pertama kali saya mereview motor ini, dan saya belum motor ini nggak bisa dihidupkan ya karena nggak ada kuncinya. Nggak ada kunci atau nggak ada aktif lagi. Sedangkan di bagian tengahnya ini dia ada DRL seperti ini. Nih. Lanjut, untuk suspensi dia panjang, ya maklum kan konsepnya konsep chopper gitu. Nah, kita ke bagian ini ya, spakbor depannya seperti ini. Nih. Tuh, bisa lihat kan spakbor depannya. Nah, tunggu, kita geser sedikit sebelah sana ya. Nih, untuk bagian depannya dia seperti ini. Ini bottom shocknya, ada mata kucing di sininya. Untuk ukuran shock ini mau bagian tabung di sini ataupun bottomnya, ya sepertinya ini kayak Yamaha Scorpio kalau nggak salah ya. Nih, tuh. Untuk bannya seperti ini dia. Ukuran ban depannya 80 per 90.
Tunggu. Nah nih, 80 plus 90 ring 17. Jadi peleknya ini dia 17 inci. Basic peleknya dia warna hitam, hitam doff gini, hitam matte. Tapi ada lapisan aksen chrome seperti ini, yang membuat kesan choppernya lebih mewah. Nah, bannya ini dia dari Swallow ya, bisa dilihat di sini. Tuh, Swallow. Lanjut ke arah sininya dikit. Tuh. Di sininya dia ada kisi-kisi seperti airscope gitu, tapi ini dia cuman hiasan ya, bukan airscope yang aslinya kayak di motor-motor sport gitu. Kan kalau motorsport memang airscope untuk mengalir ke bagian engine-nya dia. Kalau ini cuman kisi-kisi bolong ini, tapi dia bisa tembus tuh, ada tangkinya dia. Sampai situ nampak nggak? Sampai situ ada tangkinya dia. Jadi ini nih tangkinya pakai cover plastik dia. Masuk spakbor depannya dia plastik juga, kokoh, solid bahannya. Nah, di bagian sininya dia ada kisi-kisi juga untuk itu engine guardnya atau cover engine guard bukan. Lebih tepatnya ke engine covernya seperti ini. Bisa dilihat tuh. Sampai sini dia kayak underclaw. Memberikan kesan ini lebih mewah, seolah chopper ini chopper yang sangat berkelas. Nih, kisi-kisinya. Bisa dilihat ya, kisi-kisi engine covernya. Nah, di bagian sini ada lampu sen mungil, sangat-sangat kecil. Nih, posisinya hampir sejajar sama ini filter udaranya, ini box filternya. Bisa dilihat di sini. Tuh, hampir sejajar kan sama box filternya. Jadi seandainya ya amit-amit ada jatuh atau apa, masih bisa ketahan sama box filternya nih. Sennya ini pun batangnya plastik, karet di sini. Tuh, fleksibel ya. Tuh saya pegang ini, saya tekan, silikon bahannya, bagian batang ini. Bisa dilihat seperti ini. Nah, di bagian depannya ini dia ada footstepnya untuk pengendaranya. Tuh, dia ada pembuatnya tuh, jadi bisa balik lagi. Jadi ya kalau amit-amit kecelakaan atau apa bisa ngelipat dia ke bagian dalam ini. Jadi nggak bakal patah dia, oke? Nah, ini bagian engine-nya. Lanjut ke bagian mesinnya. Di sini ada mesinnya 125 cc, 1 silinder, 4 klep, berpendingin udara, dan dia mampu memuntahkan tenaga sebesar 8 horsepower atau 5,9 kW di 8.000 rpm. Dan torsinya dia mampu memuntahkan kurang lebih 7,2 Nm di 6.000 rpm. Untuk rasio kompresinya dia 10:7. Ya bisa dibilang itu cukup kecil untuk motor 125 cc. Untuk bokal strungnya dia 54 x 54 mm. Ya bisa dibilang itu tuh gimana ya, square lah bisa dibilang ya, rata dari atas sampai bawah. Untuk knalpotnya dia seperti ini, bisa dilihat tuh dalam sana seperti ini knalpotnya. Baiklah, kita ke bagian tengahnya sini. Tuh, di bagian wilayah pertengahan sini, di bawah jok. Di sini ada footstep belakang untuk pembonceng. Dia nyatu sama bodi seperti ini. Bisa lihat tuh. Nyatu, terkesan lebih aerodinamis. Untuk footstep yang seperti ini dia dicongkel ya. Tuh. Nih, ada celah untuk masuki jari telunjuk atau jempol. Bisa lihat di sini. Di sini dia besi semuanya, tidak ada lapisan karetnya, jadi lebih terkesan gimana ya? Nancap lah di sepatu gitu, nggak bakal licin. Nah, kalau mengingat lihat footstep belakang seperti ini, dia ini mengingatkan saya pada Honda PCX 150 sampai 160 ya. Lanjut lagi ke bagian belakang sini, di atas knalpot ini. Nah, di belakangnya ini dia ada ban belakang. Ukuran ban belakangnya ini dia berukuran 140 per 70 ring 13 inci.
Nah, di sini dia terkesan clean karena shock breaker-nya dia ada di dalam seperti ini. Tuh, dia di bagian dalam sana. Dia ada dua shock breaker, ya umum lah seperti Matic pada umumnya. Dia dua shock breaker dalam sana di bagian tengah. Jadi dia terkesan lebih stabil kalau dua shock breaker, oke? Ketika mau meliuk-liuk di jalanan. Tuh. Oh ya, pengereman depan belakangnya dia sudah cakram. Nih, cakram belakang seperti ini, dia model wavy, kembang-kembang seperti ini. Depannya pun juga sama, sebelah sana, yang sebelah kiri sana. Dia kembang-kembang juga, cakram depannya. Nih. Oh ya, ban belakangnya dia juga pakai swallow, bisa dilihat di sini. Tuh, lebih padat dia. Tunggu kita ke belakang sini ya. Tuh. Lebih padat, lebih bulat dia swallow-nya. Tuh dibanding yang depan. Nah, di belakang ini ada lampu belakang yang terkesan lebih sipit, lebih tajam gini, mengikuti bodi sininya. Tuh. Mengikuti bentuk bodinya. Lampu belakang ini dia sudah LED stop lampnya. Nah, di sini ada bagian spark belakang. Ini ada bracket untuk belakang. Nih, bracket plat belakang. Ini ada lampu sen kecil juga sama seperti lampu sen depan. Nah, di ini ada mata kucingnya. Dia mata kucingnya cuma satu ya, nggak kanan kiri beda sama yang depan. Nah, di sini ada lampu itunya. Lampu penerang platnya bisa dilihat di sini. Saya nggak tahu ini lampu platnya kuning, halogen atau putih LED. Mungkin kalau ada yang tahu bisa komennya di bawah. Kalau ada yang punya ataupun udah pernah test drive ngeliat lampu belakangnya. Untuk bahannya solid ya, kokoh. Ini pun juga kokoh, semua bagian bodinya. Nah, ya kita agak sedikit ke bagian sebelah sininya. Walaupun ini Matic ya, seperti yang saya bilang tadi, ini Matic chopper 125 cc. Tapi dia penggerak belakang ini rantai atau chain. Yang bisa dilihat nih, penggerak belakangnya rantai. Tuh, ini ada itunya, cover rantainya. Tuh. Sini juga ada stripping ini. Jadi stripping dari belakang sini sampai ke bagian tengah sini. Sini ada tulisannya 125. Nah, bagian sininya dia ada listnya nih, dari mulai ujung jok depan sini. Listnya sini sampai ke bagian belakang sini. Diputusnya di stop lamp ini. Nah, ini ada pegangnya atau ada behelnya di sini. Behelnya dia nyatu sama itu sandaran pembonceng, bisa lihat di sini. Dan ini di bagian joknya, kita pindah ke jok, naik sedikit. Untuk jok ridernya atau jok pengendaranya seperti ini, tebal dia tuh, bisa dilihat. Untuk jok boncengannya seperti ini, sedikit lebih tipis dibanding jok ridernya. Sebenarnya joknya ini dia ada motifnya, bisa dilihat nggak tuh? Tuh kan? Ada motifnya, jadi terkesan lebih klasik. Untuk kulit joknya dia memakai kulit jok warna coklat dengan jahitan agak-agak gold gitu benangnya. Nah, di bagian jok boncengnya juga ada motif nih. Jadi seolah-olah motifnya itu nyatu dari depan sampai ke belakang. Di sini ada karet untuk pegangan bonceng guysnya, bisa dilihat sini. Nih, di bagian ini tuh. Di sini ada tangki ukurannya 6 liter, cukup besar untuk Matic 125 cc dibanding Matic konvensional pada umumnya di Indonesia ya. Nih, tangkinya seperti ini, bisa dilihat nih. Nih, tutupnya seperti ini ya, umum lah kayak ini tuh. Dan kunci manual. Baiklah, kita beralih ke bagian panel meternya. Bisa dilihat di sini ada speedometernya yang masih menggunakan model analog atau jarum gini. Di sini ada feel meternya atau indikator bensin, sudah menggunakan digital seperti ini. Digitalnya dia masih monokrom dengan backlightnya dia warna
warna putih ini. Di kotak-kotak kecil ini sepertinya ada indikator lampu sein, terus cek engine, sama mungkin ada indikator oli, tekanan oli mungkin ya, tapi saya nggak tahu karena nggak ada akinya, nggak ada kuncinya juga, jadi mohon maaf ya, saya nggak bisa ngidupinnya masuk lampunya tadi. Tapi sudah jelas lampunya warna putih, LED depan, lampu sen LED juga, stop lamp LED. Tapi yang ini yang saya masih nggak tahu. Kalian yang tahu isinya apa aja bisa di komen ya di bawah. Baiklah, kita ke bagian stang kanan. Untuk di stang kanan ini ada hand gripnya biasa. Dia di sininya mengecil, di sudut-sudut sini mengecil, di tengahnya agak ngegembung itu. Untuk di sini ada motifnya, seperti motif diamond gitu, yang menonjol ke dalam. Di sini ada logonya. Nih, logo sesuai namanya, Glayton. Untuk master rem depannya dia basic saja, nggak ada setelan jauh pendeknya. Ya sesuai lah sama cc-nya dan harganya nanti kan saya sebutkan. Untuk tombol-tombolnya seperti ini. Di sini ada engine cut off. Di sini ada starter, ya basic lah. Nah, untuk spionnya seperti ini. Tuh, bisa dilihat bulat gitu dia spionnya. Nih, tabung minyak rem yang tadi yang saya sebut. Oke, kita balik ke sebelah kirinya. Untuk handle rem belakangnya dia cukup basic, tidak ada setelan juga, mau jauh pendeknya, jaraknya ini. Di sini dia ada bagian depan sini ada fast beam. Ini ada high beam, low beam atau lampu jauh, lampu dekat. Di sini ada sein kanan kiri, bisa lihat di sini. Di sini ada klakson. Untuk model stangnya seperti ini juga basic dia, diamond, tulisan logo Glayton. Untuk bandulnya dia seperti ini, plastik. Dia warna metalik, bukan doff. Oke. Dengan tinggi badan saya 170 cm, berat badan saya sekitar 63 sampai 65 kg. Dan seperti inilah penampakannya jika saya menaiki motor Kiwi Glayton 125. Tinggi jok motor ini 650 mm, bisa dilihat. Kaki saya nekuk dua-duanya. Ini saya duduk di bagian depan sini ya. Nih, dekat tangki sini. Gimana jika saya mentokkan ke sini, bagian senayan bokong ini. Seperti ini penampakannya. Dan jika kaki saya naik ke footstep kendaraannya seperti ini. Tunggu. Nah nih. Posisi kaki ini mengingatkan saya ketika saya mencoba Yamaha NMAX 55 yang generasi sebelumnya. Yang sebelum Neo dan Turbo itu. Ya, seperti inilah feel kakinya. Hampir sama. Posisi tekukan kakinya. Menekuk juga. Apakah nyaman? Nyaman bagi saya. Untuk stangnya seperti ini, naik dia. Jadi bagian ketiak diri kebuka nih. Seperti bawa motor chopper. Apakah pegal? Tidak, sama sekali saya tidak merasakan pegal yang posisi seperti ini. Nih. Justru bagi saya ini cukup nyaman. Ya mungkin bagi kalian yang ngerasa pegal mungkin ya bukan hobi kalian di chopper atau apa. Untuk kaki kanan juga sama. Alhamdulillahnya nggak nyentuh ke box filter ya. Nggak kena kok, karena box filternya dia hampir sejajar sama tangki. Masuk lampu sennya nih, sejajar dia sama tangki. Malahan tangkinya sedikit lebih offset dibanding box filter sama lampu sen nih. Jadi nggak ada kendala sama box filternya nih. Tuh. Joknya terasa sangat empuk, nyaman jika diduduki. Untuk jok bonceng gasnya juga nyaman jika ditekan-tekan seperti ini. Nggak ada kendala. Hand gripnya pun nyaman seperti ini. Instrumen clusternya yang tadi saya kasih lihat itu panel matanya terlihat sangat jelas di hadapan saya. Spionnya pun bisa disetting. Nih, tuh bisa disetting mau gimana pun. Oke, kita lanjut ke sesi terakhir yaitu sesi harga. Motor ini dibanderol dengan harga Rp33.900.000 OTR Kota Jambi. Ingat ya, OTR Kota Jambi. Untuk pilihan warnanya dia ada yang navy ini yang saya review. Untuk yang warna krem itu bisa diinden. Untuk info indennya bisa langsung saja
saya cantumkan Instagram Benelli Jambi di sini. Bisa di DM langsung atau hubungin nomor WA yang ada di sana ya. Baiklah, sekian saja yang dapat saya review tentang Benelli Glyton ini. Apakah ada sobat full atau yang berminat? Tulis di komen ya. Lumayan nih, chopper 125cc Matic. Lumayan kan untuk tampil kece di cafe, tampil beda. Biasanya sama nih adanya scramble ataupun bobber. Untuk yang di mode-mode ini bawaan chopper. Oke. Baiklah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada dealer Benelli Jambi yang sudah menerima saya untuk mereview motor yang ada di sini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton dan semuanya, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya.